Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Kali ini kita masih daring, kita masih online. Jadi presentasi kali ini juga akan dilakukan secara online, yaitu dengan video. Tapi walaupun dengan video, saya harap kalian tetap dapat memahami materi yang akan saya dan teman saya sampaikan. Kelompok kami akan mempresentasikan satu materi dengan topik yaitu masa kanak-kanak awal. Dengan anggotanya, yang pertama ada saya sendiri, Dila Nurfadilah Hasan. Yang kedua ada Jauja Aulia Zahra. Yang ketiga ada Neng Windah Nurfadilah. Yang keempat ada Radika Prameswari. Untuk penjelasan yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Oke, di sini ada pengertian masa kanak-kanak awal. Jadi untuk pertama kita tahu apa itu masa kanak-kanak awal, kita harus tahu dulu pengertiannya. Untuk pengertiannya, menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi secara sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Terus juga di sini ada perkembangan pada masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada perkembangan fisik, terus juga ada perkembangan kognitif, ada juga perkembangan emosi, perkembangan psikososial, dan juga ada perkembangan bahasa. Selanjutnya ada di sini ciri-ciri perkembangan masa kanak-kanak awal. Adapun ciri-cirinya, yang pertama usia yang mengandung masalah atau usia yang sulit, yang kedua usia mainan, yang ketiga usia prasekolah, yang keempat ada usia belajar kelompok, yang kelima ada usia menjelajah dan banyak bertanya. Yang keenam ada usia meniru dan kreatif. Selanjutnya juga ada tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal. Fase ini meliputi yang pertama belajar berbicara. Misalnya dengan belajar menyebut kata ayah, terus juga kata ibu, atau benda-benda sederhana di sekitarnya, misalkan boneka, mobil-mobilan. Terus yang ketiga ada belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekat. Jadi mereka akan belajar yang notabene itu bukan orang tuanya, bukan saudaranya, melainkan yaitu orang luar. Misalkan temannya gitu. Terus yang keempat, belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk dan mengembangkan kata hati. Jadi mereka pada fase ini tuh mereka akan mulai membedakan hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk dengan bantuan dari pendidikan dari orang tua yang orang tua kasih kayak gitu. Terus juga mereka akan mengembangkan kata hati mereka, apa yang mereka mau mereka mulai kembangkan. Terus yang kelima, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Jadi mereka akan membentuk konsep yang sesederhana mungkin yang mereka pahami tentang kenyataan sosial dan alam yang ada di sekitar mereka gitu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jauja Aulia Zahra. Kepada Jauja dipersilakan dan terima kasih. Terima kasih kepada Dila atas penjelasannya. Selanjutnya saya Jauja Aulia Zahra akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik. Yang pertama ada tinggi dan berat. Selama masa kanak-kanak awal, tinggi rata-rata anak bertumbuh 2,5 inci dan berat bertambah antara 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahunnya. Pada usia 3 tahun, tinggi anak sekitar 38 inci dan beratnya sekitar 16,5 kg. Pada usia 5 tahun, tinggi anak mencapai 43,6 inci dan beratnya 21,5 kg. Yang kedua ada perkembangan otak. Pertumbuhan otak selama masa awal anak-anak disebabkan oleh pertambahan jumlah dan ukuran saraf yang berujung di dalam dan di antara daerah-daerah otak. Yang ketiga ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus.
Motorik kasar yaitu perkembangan kemampuan anak yang terjadi dari anak mulai dapat berjalan sampai berlari tanpa jatuh. Sedangkan motorik halus yaitu kemampuan anak dari membuat lingkaran hingga menyusun kotak-kotak dengan kompleks. Yang keempat ada tidur. Para ahli merekomendasikan agar anak-anak tidur selama 11 hingga 13 jam setiap malam. Sebagian besar anak-anak kecil tidur sepanjang malam dan 1 kali tidur siang. Anak-anak dapat mengalami sejumlah masalah tidur, termasuk narkolepsi, yaitu rasa mengantuk yang ekstrim di siang hari, insomnia, sulit tidur atau selalu terjaga, dan mimpi buruk. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik. Maka dunia kognitif anak berkembang pesat, makin kreatif, bebas, dan imajinatif. Menurut teori Piaget, perkembangan kognitif pada masa awal anak-anak dinamakan tahap pra-operasional atau pre-operational stage yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil dan mulai bernalar. Pada saat yang bersamaan, dunia kognitif anak kecil didominasi oleh egosentrisme dan keyakinan magis. Selanjutnya ada perkembangan sosio-emosi. Yang pertama ada pemahaman diri dan memahami orang lain. Sebuah hasil penelitian terbaru mengungkap bahwa anak kecil lebih paham secara psikologis kepada diri sendiri dan orang lain daripada yang selama ini dibayangkan. Selanjutnya ada pengertian emosi. Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif, baik pada tingkat yang rendah atau dangkal maupun dalam tingkat yang luas atau mendalam. 3. Pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Yang pertama, memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang dicapai. Yang kedua, melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa, rasa kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbul rasa putus asa atau frustasi. Yang ketiga, menghambat konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan dapat juga menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam berbicara. Yang keempat, ada terganggunya penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Yang kelima, ada suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radika. Terima kasih kepada Ara. Selanjutnya saya Radika akan melanjutkan presentasi. Yang keempat, ada jenis-jenis emosi dan dampaknya pada perubahan fisik. 1. Terpesona, kita akan merasa reaksi elektris pada kulit. 2. Marah, kita akan merasa peredaran darah bertambah cepat. Yang ketiga, terkejut, kita akan merasa denyut jantung bertambah cepat. Yang keempat, kecewa, maka kita akan merasa bernafas panjang. Yang kelima, sakit atau marah, maka pupil mata akan membesar. 6. Takut atau tegang, kita akan merasa air liur mengering. 7. Takut, kita akan merasa merinding. 8. Tegang, kita akan merasa terganggu pencernaannya atau merasa tremor. Yang kelima, ciri-ciri emosi. 1. Lebih bersifat subjektif seperti pengamatan dan berpikir. 2. Bersifat fluktuatif atau tidak tetap. 3. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. 6. Ada karakteristik peristiwa anak. 1. Berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. 2. Terlihat lebih hebat atau kuat. 3. Bersifat sementara atau dangkal. 4. Lebih sering terjadi. 5. Dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Yang ketujuh, ada pengelompokan emosi. Emosi dibagi menjadi 2. 1. Emosi sensoris, yaitu ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh. 2. Emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Yang ada perkembangan psikososial. Aspek penting dalam perkembangan psikososial yang terjadi pada masa awal anak-anak diantaranya permainan, hubungan dengan orang tua, teman sebaya, perkembangan gender, dan moral. 1. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Menurut Santok, dalam psikologi perkembangan Desmita, anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral atau immoral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain atau dengan orang tua, saudara, dan teman sebaya, anak belajar memahami tentang perilaku yang buruk yang tidak boleh dikerjakan. Teori psikoanalisis tentang perkembangan moral. Dalam menggambarkan perkembangan moral, teori psikoanalisis dengan pembagian struktur manusia dibagi menjadi 3, yaitu id,
ego, dan superego. Itu adalah struktur kepribadian yang terdiri atas biologis yang irasional dan tidak disadari. Ego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu subsistem ego yang rasional, disadari namun tidak memiliki moralitas. Superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan moral yang benar-benar memperhitungkan benar atau salahnya sesuatu. 3. Pengasuhan dan perkembangan moral anak. Dalam pandangan Ross Thompson, anak-anak merupakan pembelajar moral yang berusaha untuk memahami arti dari moral. Di antara aspek-aspek terpenting dari relasi antara orang tua dan anak-anak yang berkontribusi terhadap perkembangan moral anak-anak adalah kualitas relasi, disiplin orang tua, strategi proaktif, dan dialog komunikasi. Relasi orang tua anak mengenalkan anak-anak kepada kewajiban bersama dari relasi yang akrab. Kewajiban orang tua adalah memberikan pengasuhan yang positif dan mengarahkan anak-anak untuk menjadi manusia yang kompeten. Kewajiban anak-anak adalah merespon dengan panas inisiatif orang tua dan mempertahankan relasi yang positif dengan orang tua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Radhika Prameswari. Saya, Neng Windah Nurpadila, akan melanjutkan penjelasan materi. Untuk poin yang keempat, dari perkembangan psikososial adalah gender. Di dalam gender ini terdapat beberapa pengaruh. Untuk pengaruh yang pertama yaitu pengaruh biologis. Sejumlah biologis yang berpengaruh adalah kromosom, hormon, dan evolusi. Hormon berperan penting dalam perkembangan perbedaan seks. Kedua kelas hormon seks, yakni estrogen dan androgen yang dikeluarkan oleh gonads. Estrogen seperti estradiol mempengaruhi perkembangan karakteristik fisik pada wanita, dan androgen seperti testosteron mendorong perkembangan karakteristik fisik pada pria. Yang kedua yaitu pengaruh kawan sebaya. Kawan sebaya ikut serta dalam proses merespon dan meniru perilaku maskulin dan feminin. Bahkan, kawan-kawan sebaya berperan penting bagi perkembangan gender sedemikian rupa sehingga taman bermain disebut sebagai sekolah gender. Anak-anak prasekolah cenderung memiliki sahabat yang berbeda gender dan etnisitasnya daripada anak yang lebih tua. Selanjutnya yaitu pengaruh orang tua. Di dalam pengaruh orang tua ini terdapat dua strategi. Yang pertama yaitu strategi sosialisasi ibu. Di banyak budaya, ibu mensosialisasikan anak perempuannya agar lebih patuh dan bertanggung jawab daripada anak laki-laki. Ibu juga memberikan lebih banyak batasan terhadap otonomi anak perempuannya. Yang kedua yaitu strategi sosialisasi ayah. Ayah menunjukkan atensi lebih kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Lebih banyak melakukan aktivitas dengan anak laki-laki serta lebih mendukung perkembangan intelektual anak laki-laki. Untuk pengaruh yang terakhir yaitu pengaruh sosial. Perkembangan gender anak-anak terjadi melalui observasi dan imitasi terhadap hal-hal yang dikatakan dan dilakukan orang lain, serta melalui penghargaan dan hukuman yang diterima untuk perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan gender. Yang kelima yaitu perubahan perkembangan. Ketika anak berusia 3 tahun, anak-anak lebih memilih menghabiskan waktunya dengan kawan-kawan sesama gender dibandingkan dengan lawan jenis. Preferensi ini meningkat di masa kanak-kanak awal. Selama tahun yang sama, frekuensi interaksi di antara kawan-kawan sebaya memperlihatkan peningkatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pada anak-anak prasekolah, interaksi dengan kawan-kawan sebaya banyak yang diwarnai dengan sekedar bercakap-cakap mengenai hal-hal seperti berunding, berdebat, dan menyepakati aturan-aturan dalam bermain. Yang keenam yaitu perkembangan permainan. Di dalam perkembangan permainan ini, sebagian besar interaksi dengan kawan-kawan sebaya selama masa kanak-kanak melibatkan kegiatan bermain. Namun, bermain sosial merupakan salah satu dari tipe bermain.
Bermain juga merupakan salah satu aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan demi aktivitas itu sendiri. Bermain memiliki berbagai fungsi dan bentuk. Untuk fungsi yang pertama yaitu bermain penting bagi perkembangan kognitif dan sosio-emosi anak-anak. Menurut Freud dan Erikson, bermain membantu anak dalam mengatasi kecemasan dan konflik-konfliknya. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi emosi. Permainan memungkinkan anak untuk memecahkan sebagian dari masalah emosionalnya, belajar mengatasi kegelisahan dan konflik batin. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Untuk yang pertama yaitu masa ketiga, dari 2,0 sampai 2,6. Yang pertama, anak sudah mulai dapat menyusun kalimat tunggal yang sempurna. Yang kedua, anak telah mampu memahami tentang perbandingan. Misalnya, burung pipit lebih kecil daripada burung perkutut. Yang ketiga, banyak menanyakan nama dan tempat. Apa, di mana, dan dari mana. Yang keempat, anak telah banyak menggunakan kata-kata yang berawalan dan berakhiran. Nah, untuk yang kedua, di masa keempat, yaitu dari 2,6 sampai 6,0. Yang pertama, anak telah dapat menggunakan kalimat majemuk beserta anak kalimatnya. Yang kedua, pada mulanya bahasa anak-anak bersifat egosentris, yaitu bentuk bahasa yang lebih menonjolkan diri sendiri, berkisar pada minat, keluarga, dan miliknya sendiri. Untuk yang ketiga, menjelang akhir masa kanak-kanak awal, percakapan anak-anak berangsur-angsur berkembang menjadi bahasa sosial. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir, yaitu ketika bahasa anak berubah dari bahasa yang bersifat egosentris ke bahasa sosial, maka terjadi penyatuan antara bahasa dan pikiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.